Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk bisa sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat yang disahihkan oleh dua gelombang malaikat, yang semua yang kita pinta, yang kita panjatkan diamini oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Insya Allah apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, dan yakinlah bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu yang kita butuhkan. Kadang yang kita pinta pun tidak kita butuhkan, tapi yang diberikan Allah kepada kita itu pasti adalah yang dibutuhkan kita. Dan seandainya pun ada yang masih ditahan oleh Allah, itu karena kasihnya kepada kita hingga Allah menahannya untuk tidak memberikan kepada kita. Itu harus kita yakini. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Sebenarnya kalau kita lanjutkan, ayat kita sekarang adalah di Al-Baqarah 178 tentang kisos. Tapi menyikapi dulu tentang apa yang sekarang lagi marak, tentang penghalalan minuman keras. Nah, saya untuk mengingatkan saya pribadi, untuk mengingatkan yang belum ingat, yang belum tahu biar tahu, kita akan membaca tentang pengharaman khamr dalam Al-Quran. Ya, bukan berarti ya protes, tapi bentuk paling yang bisa kita lakukan, yang paling bisa mungkin kita lakukan, mengingatkan dulu, menguatkan dulu tentang pengertian kita tentang khamr dalam pandangan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, undang-undang yang menghalalkan itu disebutkan ada di nomor 10 tahun peraturan presiden ya, tahun nomor 10 tahun 2021. Meskipun dalam beberapa keterangan kita disampaikan bahwa untuk pembolehan penjualan secara bebas itu dari warung kaki 5 sampai kaki 1000 gitu kan, itu ada di 4 provinsi, ada di Bali, NTT, Sulawesi Utara, kemudian Irian Jaya percobaannya. Tapi yang jelas Irian Jaya, Papua dalam hal ini sangat keras, sangat menentang untuk pelegalan minuman keras. Bahkan secara agak emosional, gubernurnya pun kalau ada yang jualan toko, jualan minuman keras, aku bakar gitu. Itu dari gubernur sampai ya DPR-nya sampai perangkat-perangkatnya itu sepakat seperti itu. Entah kok di negeri lainnya kok dibolehkan gitu kan. Nah, kita dalam hal ini akan melihat ayat Al-Quran, kita akan membaca akhir dari pengharaman khamr. Saya katakan akhir sebab nanti masih ada graduasi, ada tingkatan, ada step by step dalam pengharaman. Akhirnya kemudian kita ditunjukkan kepada surah Al-Maidah ayat 90-91. Al-Maidah itu adalah surah ke-5 dalam Al-Quran. Nah, kalau kita baca ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha
fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ayat terakhir pengharaman khamr turun di Madinah. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, al-khamr itu adalah, kalau menurut tafsir ini, al-muskir alladhi yukhamirul aqla, sesuatu yang memabukkan, yang menutup fungsi akal. Wal maisir, diharamkan juga al-maisir, judi. Wal ansab, sesembahan untuk berhala-berhala. Wal azlam, azlam itu adalah undian dengan anak panah, undian dengan apapun bentuknya. Kalau sekarang adalah rijsun, sesuatu yang najis. Khabithun mustagdir, sesuatu yang menjijikkan, kotor, menjijikkan. Min amali syaitan, bagian dari pekerjaan syaitan. Alladzi yuzayyinuhu, yang setan sengaja menghiasinya hingga dikatakan bagus. Fajtanibuh, seruan kepada kita kaum beriman, maka jauhilah sesuatu yang menjijikkan itu, yang najis itu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian akan bahagia, akan senang, akan tenang ketika menjauhi semua yang disebutkan di atas. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan menginginkan dengan khamr, dengan judi itu apa? Menginginkan terjadi di antara kalian al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian dari mengingat Allah. Wa anis shalah, begitu pula dari menghalangi akan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti dari yang disebutkan tadi? Ketika ayat ini turun, maka Madinah ketika itu, kota baginda Rasulullah, dipenuhi dengan asap khamr. Kenapa dipenuhi dengan asap khamr? Karena seluruh masyarakat Madinah ketika itu mengeluarkan minuman keras yang ada di rumah mereka. Bentuknya apa saja yang dari minuman keras itu berbentuk apa saja. Apakah itu dari samaratin nakhil, apa dia dari kurma atau dari anggur. Kalau kita di sini apa dari tape, apa dari laang, siwalan, sama saja. Yang penting memabukkan. Ketika itu kemudian dikeluarkan dari rumah-rumah penduduk Madinah, dibakar. Penuhlah ketika itu langit Madinah dengan asap khamr. Fahal antum muntahun, ketika Allah bertanya kepada kaum beriman, maka mereka menangis semua. Intahaina ya Allah, kami tidak akan minum lagi ketika turun ayat ini. Jadi ketika ini terakhir, kita katakan ayat ini turun bagian akhir dari perjalanan khamr. Bagaimana sebelumnya? Sebelumnya pernah memang tidak diharamkan, tapi step by step. Kenapa kok tidak diharamkan? Karena memang belum saatnya ketika itu. Beda dengan kita sekarang ini. Kalau kita kan, kalau jenengan nanya saya, siapa haram? Emang nggak pernah nyicipi itu kan? Ya pasti haram. Terus kemarin kalau kita baca ada mengatasnamakan ulama NU, meskipun secara organisasi bahwa PBNU Pusat, PW Jawa Timur semuanya mengharamkan atas minuman keras. Ada sebagian berita yang menyampaikan itu adalah salah satu tokoh orang Jember yang sekarang menjadi staf khusus Kemenak, dan kebetulan juga komisaris Pelindo. Sudah gak usah ribut katanya, karena ada yang menghalalkan. Dia berdalil dari Syekh Jum'ah. Syekh Jum'ah adalah salah satu mufti Mesir ketika itu. Mufti Mesir ketika dia menjabat itu menghalalkan khamr, tapi konteksnya berbeda. Kok konteksnya berbeda? Iya, saya katakan berbeda. Ali Jum'ah, Profesor Ali Jum'ah menghalalkan khamr bagi kaum muslimin ketika dia berada di negeri Eropa, di negerinya orang-orang yang memang di situ ada transaksi khamr. Jadi ketika itu muslim minoritas, maka dia berfatwa. Ingat, fatwa itu berlaku hanya lokal.
Ketika ada yang berfatwa di sini belum tentu cocok dengan di tempat lain. Nah, fatwa yang disampaikan oleh Mufti Mesir ketika itu membolehkan bagi muslimin yang tinggal di mayoritas non-muslim, maka dihalalkan harganya, bukan meminumnya. Nah, berdasarkan fatwa itu kemudian saudara kita yang mengatasnamakan NU itu jangan ribut, tidak apa-apa karena negara mendapat imkan, katanya seperti itu. Nah, jelas dalilnya ini marjuh, dalilnya itu tidak kuat. Meskipun dia menyandarkan ke salah satu mufti Mesir ketika dia menjabat. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu dicatat bahwa setiap penyebutan kata yang memabukkan dalam Al-Quran pasti disampaikan di situ sesuatu yang membahayakan. Kita urut saja, karena yang kita baca ini adalah ayat terakhir tentang final. Kita memilih ini ya karena tujuannya adalah ini, final pengharaman ini. Memang sebelumnya tidak diharamkan. Iya, awal-awal Islam tidak diharamkan. Dapat kita baca di mana? Kita baca di surah ke-16. Surah 16 itu adalah surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 67, Allah menyampaikan, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Wa min thamaratin nakhil, dan dari buah-buahan kurma dan anggur, wal a'nabi tattakhiduna, kamu menjadikan dari situ sesuatu yang memabukkan. Warizqan hasana, begitu pula kamu ambil dari situ, dari kurma, dari anggur itu, rizqan hasana, rizki yang baik. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situlah ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Belum diharamkan. Tapi kemudian di ayat lainnya diharamkan, belum juga. Mana? Kita baca misalnya surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan di situ itu fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di judi khamr itu mudaratnya banyak, dosanya besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada sedikit kebaikan, sedikit kebagusan. Pasti diterangkan ada sedikit kebaikan. Kebaikannya banyak. Di antara teman-teman kita misalnya di beberapa daerah, di beberapa kabupaten masih ada yang membolehkan tradisi minum memabukkan itu. Tapi kan sekarang sudah bisa diganti. Misalnya, untuk apa kamu minum? Supaya hangat, gak kedinginan. Lah kalau hanya mau hangat kan banyak minuman sekarang. Minum jahe sudah sehat gitu kan. Kalau kemudian biar tenang, kalau untuk tenang kan nggak mesti harus minum khamr. Nanti terlalu tenang Anda kehilangan akalnya nanti itu kan. Nanti tenang sungguhan nggak bangun-bangun itu. Jadi banyak hal yang bisa digantikan. Itu tahapan-tahapannya. Tahapan berikutnya diceritakan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah keempat. Surah keempat itu adalah surah An-Nisa ayat 43 tentang ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat, jangan mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang engkau katakan. Ayat ini turun, kenapa? Ada sahabat habis minum sholat, setelah sholat baca surah Kafirun tidak selesai-selesai gitu kan, muter-munyer gitu kan. Akhirnya ditegur, jangan kalau mau sholat jangan mabuk. Ketika itu awal-awal, endingnya kemudian ayat yang kita baca yang di sini tidak boleh kemudian. Jadi kalau dikatakan hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Tidak ada tawaran kemudian. Loh masih ada income untuk pemerintah. Seberapakah imkannya? Namun seberapakah mudaratnya? Bukankah sudah disampaikan tadi kita baca 219 Al-Baqarah, fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di situ dosanya besar, mudaratnya besar.
manafiknya, manfaatnya? Ya sedikit. Beberapa hari kemarin terjadi penembakan, masuk tempat kafe, minum khamr, minum memabukkan, masuk jam 2 malam, keluar jam 4 malam, mau keluar ditagih. Tagihannya 3.300.000, langsung yang menagih tembak, dor. Ya kan 3 orang meninggal di tempat, 1 orang kritis. Tidak tahu apa sudah meninggal, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya. Artinya banyak yang terjadi, sudah kejadian-kejadian. Kenapa dipertahankan? Namanya undang-undang manusia yang diciptakan oleh manusia yang kadang sering khilaf. Ya apalagi tuntutan kita banyak. Kita ini minimal ada 85% dari seluruh mayoritas penduduk Indonesia. Kenapa suara kita jarang terdengar? Ya kalau punlah tidak terdengar, sudahlah, maka kita pun tetap bertobat, kita pun tetap memohon kepada Allah bahwa ini adalah pegangan kita. Apa? Najtanibuhu nantahi, bahwa kita meninggalkan, bahwa kita telah berhenti dari itu semua, dari khamr, maisir, ansab, azlam, itu kita tidak akan mencoba-coba itu. Ya, kalau yang lain silahkan. Nah, bagaimana dengan yang menghalalkan tadi? Ya, untuk mudaratnya, untuk kita dapat mudaratnya. Betul dia dapat dosa, iya, dia jelas bermaksiat dalam perspektif kita gitu kan. Dia asin di Rabbih, dia tahu bahwa ayat ini ada gitu kan. Kemudian dosanya untuk dia, tapi mudaratnya untuk kita juga gitu kan. Kan dosanya untuk dia, tapi mudaratnya siapa? Kita dapat. Kok dapat? Lah iya, kita bayangkan kalau semudah tidak sampai di sini, betul-betul hanya, meskipun hanya ada di 4 provinsi nanti, namanya Bali yang dekat dengan kita, ya akan memudahkan akses ke arah situ. Kalau tidak dimudahkan saja mudah kita menemukan, apalagi dimudahkan. Kita sering jalan misalnya di bulan puasa. Kalau saya berapa tahun berada di Jakarta, itu suasana puasa kalau di Jakarta, karena memang tidak ada larangan, tidak ada perda, itu sama saja dengan tidak bulan puasa. Masuk terminal Pulau Gadung, masuk terminal Lebak Bulus, itu persis seperti hari-hari biasanya, tidak ada suasana sama sekali. Nah, saya membayangkan kalau itu dilegalkan betul sampai tidak ada revisi, ya naudzubillah, betapa beratnya yang akan dihadapi oleh generasi setelah kita. Kita mungkin masih kuat, kita mungkin insya Allah sudah kuat karena terbiasa. Siapa yang mau menjamin generasi setelah kita? Itu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, siapa yang menjamin? Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kalau kita tidak mempertahankan, kita ini adalah produk orang sebelum kita. Kita seperti ini karena kita biasa. Kita membiasakan anak kita sholat berjamaah subuh, alhamdulillah, kemudian setelah dewasa dia biasa, tidak berat, karena biasa. Kita membiasakan anak perempuan kita memakai jilbab, itu bukan paksaan tapi pembiasaan. Ketika setelah dewasa nggak enak kalau nggak pakai penutup muka, bukan karena paksaan. Semua itu seringkali terjadi oleh pembiasaan. Itu yang ingin kita langgengkan, yang ingin kita pelihara. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang itu adalah dosa. Adakah dosa jariyah? Ada. Dosa jariyah itu ada. Wala yahmilunna athqalahum wa athqal alladziina yuziruhum. Mereka akan membawa apa? Membawa dosa mereka juga yang mereka sesatkan. Wa athqal alladziina yudillunahum bighairi ilm. Juga memikul dosa mereka yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan. Jadi kalau ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Kalau versi Al-Qur'annya amal jariyah itu sering kita panjatkan dalam doa kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim, termaktub dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan untuk aku lisan, sesuatu yang itu pembenaran bagiku ketika aku telah nanti berada di bawah tanah.
Jadi meskipun kita sudah tidak ada, tapi ketika kita di bawah tanah, orang-orang di sekitar kita masih mengingat kita, kebaikan kita hingga pun kita dapat. Kenapa ke masjid? Ya alhamdulillah biasa, saya dulu diajak oleh teman saya si fulan. Kenapa kamu berinfak? Alhamdulillah saya diajari untuk dibiasakan berinfak oleh si fulan. Dapat kita pahalanya. Tapi kalau menyesatkan bagaimana? Dapat juga, naudzubillah. Wala yahmiluna athqalahum wa athqalal ladzina yudillu lahum bighairi ilm. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi hari ini kita berkesimpulan dari apa yang kita baca, tahapan-tahapan pengharaman khamr itu memang ada, tapi hukum finalnya adalah pengharaman dari khamr. Haram, tidak ada jalan untuk menghalalkannya. Sudah jelas itu, sore ayatnya yang kita bisa baca pada ayat 90-91 surah Al-Maidah, surah kelima dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita mengikuti apa yang Allah tuntunkan untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui mana yang hak dari mana yang benar, dari yang batil, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjalankan sesuatu yang hak itu, memudahkan kita untuk mengikutinya, hingga pada saatnya nanti dengan kita selalu mengikuti hal-hal yang benar, kita dikumpulkan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waj'alna minal ladina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.